Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Tengah Jua yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita semua rahmat iman, rahmat Islam dan rahmat kesehatan, dan semua rahmat yang kita miliki saat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Tengah Jua, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, pada sore ini yang akan memberikan tausiah kepada kita adalah Ustaz Ahmad Iqbal LC. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات, para hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini sudah terhitung kita berada di hari ke-20 di bulan Ramadan. Yang insyaAllah malam nanti adalah malam yang ke-21, yang berarti kita telah masuk ke malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pertanyaannya kaum muslimin, apakah semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini masih sama dengan semangat kita dengan malam-malam atau hari-hari awal di bulan Ramadan? Perjuangan ibadah di bulan Ramadan ini adalah perjuangan yang begitu panjang, lebih kurang selama 29 atau 30 hari. Kalau kita ibaratkan perjuangan atau mujahadah kita beribadah di bulan Ramadan ini, tidak ubahnya seperti seseorang yang mengikuti perlombaan lari maraton, yang mana jaraknya ditempuh bukan 100-200 meter, tapi yang ditempuh adalah lebih kurang sepanjang 42 kilometer. Di garis start atau di awal pertandingan, kita lihat puluhan bahkan ratusan orang berkumpul di garis start itu. Semuanya punya keinginan dan niat yang sama. Mereka bisa melewati setiap tahap pertandingan
dan nanti bisa mengakhiri perlombaan itu di garis finish, dan mereka juga berharap akan keluar sebagai seorang pemenang. Dan ketika tanda pertandingan dibunyikan, pertandingan dimulai, maka berlarilah sekian puluh atau sekian ratus orang yang berada di garis start tadi, mengeluarkan segenap potensi dan tenaga serta kekuatannya. Tetapi perjalanan dan perlombaan yang menempuh jarak yang begitu jauh itu, kaum muslimin, tidak semuanya yang bisa melewati dengan sukses. Ada yang di kilometer pertama, ada yang sudah kecapean dan mereka mundur dari pertandingan. Ada yang sudah sampai di kilometer kelima, mereka pun kecapean dan tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Begitu juga di kilometer ke-10, kilometer ke-20, ke-30. Dan kita lihat nanti yang mampu untuk sampai ke garis finish atau mampu menyelesaikan pertandingan itu hanyalah orang-orang yang punya kekuatan luar biasa dan tetap menjaga niat dan semangatnya untuk menyelesaikan pertandingan, bahkan keluar sebagai juara. Nah, sekarang kaum muslimin, semangat yang membara di awal Ramadan, semangat kita berjamaah, semangat kita baca Quran, semangat kita qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, dan ibadah-ibadah yang lain yang membara di awal-awal Ramadan, di 10 terakhir Ramadan ini, masihkah semangat itu kita punya atau tidak? Kalau boleh kita ibaratkan dan bagi kaum muslimin, semakin ke ujung Ramadan itu, maka waktunya semakin berharga. Tetapi karena perjalanan ini begitu panjang, perjuangan ibadah di bulan Ramadan ini begitu panjang, ada satu ujian yang dirasakan oleh orang yang berada di dalam Ramadan itu, yaitu ujian kebosanan dan ujian kepenatan dalam ibadah. Nah, makanya kita bacakan hadis, kita bacakan ayat Quran yang berkaitan dengan 10 malam terakhir ini, insyaAllah. Mudah-mudahan itu semakin memotivasi diri kita. Kalau seandainya di awal-awal Ramadan, kalau seandainya di pertengahan Ramadan semangat itu masih ada, maka sudah seharusnya lah di 10 terakhir Ramadan ini, di 10 malam terakhir Ramadan nanti, kita semakin bersemangat, karena kesempatan emas menunggu kita, yaitu sebuah malam yang kita kenal dengan malam Qadar, yang mana ibadah yang dilakukan dalam malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan atau lebih kurang sepanjang 83 atau 84 tahun. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir Ramadan dengan kesungguhan yang melebihi dari malam-malam yang lain. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kesungguhan beliau dalam beribadah itu lebih beliau tingkatkan, lebih beliau semangatkan dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga menyampaikan, menegaskan apa yang beliau sampaikan ini dengan hadis yang lain. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu, beliau perkuat ikat pinggangnya. Ini adalah sebuah bahasa kiasan kaum muslimin. Beliau untuk sementara menghindari dulu berdekat-dekatan dengan istrinya, atau dalam bahasa yang lebih luas lagi, untuk sementara beliau singkirkan dulu keinginan-keinginan duniawi.
bila fokus ibadah pada malam itu. Wa ahya lailahu, kemudian yang kedua, beliau menghidupkan malam itu dengan banyak beribadah kepada Allah. Wa aiqadha ahlahu, beliau tidak lupa. Beliau tidak hanya ingin menjadi orang soleh sendiri, tapi beliau juga ingin keluarganya menjadi orang-orang soleh. Maka beliau hidupkan, beliau bangunkan keluarganya supaya juga memanfaatkan waktu 10 malam terakhir Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kaum muslimin, inilah sejatinya ujian keimanan seorang mukmin di bulan Ramadan itu terbukti di 10 malam terakhir ini. Kalau ada orang yang bersemangat ibadah di malam pertama, malam kedua, atau minggu pertama di bulan Ramadan, bisa jadi semangatnya itu karena didasarkan karena musim, merasa bahagia di awal, atau mungkin dengan faktor ikut-ikutan. Tapi kalau ada orang yang menjaga semangat itu, di malam 10 malam pertama dia semangat, 10 malam kedua semangat, 10 malam ketiga atau malam terakhir di bulan Ramadan itu semangatnya lebih membara lagi, ini menunjukkan bahwa tingkat keimanannya insya-Allah berada dalam level yang begitu baik, yang insya-Allah inilah ciri orang-orang yang ikhlas ibadah di bulan Ramadan. Makanya selama 10 malam terakhir Ramadan ini, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi itu ahya lailahu, beliau hidupkan malam Ramadan itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa saja yang mungkin bisa menjadi referensi atau contoh, atau ibadah apa saja yang bisa kita maksimalkan? Yang pertama yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail ini kaum muslimin adalah bahasa umum untuk setiap salat sunat yang dilakukan di malam hari. Apakah namanya itu tarawih, apakah namanya itu witir, apakah namanya itu tahajud, itu qiyamul lail. Dan Nabi SAW mengerjakan semuanya itu. Mari kita maksimalkan qiyamul lail kita, karena Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa saja yang mendirikan malam qadar, dalam artian dia beribadah dengan sungguh-sungguh di malam qadar, dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Waktu dari azan Isya berkumandang sampai azan subuh berkumandang itu kaum muslimin begitu lama. Kalau biasanya di 10 malam pertama dan 10, ya malam 10 yang pertama, kemudian yang kedua, kita hanya mencukupkan diri dengan salat Isya berjamaah, salat tarawih dan salat witir berjamaah. Kemudian setelah itu kita istirahat, kita tidur dan baru bangun nanti menjelang orang sahur. Maka sudah sepatutnya lah di 10 malam terakhir ini kuantitas dan kualitas ibadah kita lebih kita tingkatkan dengan menambah ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau seandainya biasanya kita hanya lakukan itu salat tarawih dan salat witir, salat tarawih 8 rakaat, salat witir 3 rakaat, kemudian setelah itu kita istirahat, kenapa kita tidak bangun misalnya jam 2 malam, jam 3 malam menjelang kita sahur, kita isi waktu kita, salah satunya adalah dengan melakukan solat malam atau solat tahajud setelah kita istirahat sebelum itu, supaya menghidupkan malam Ramadan di 10 malam terakhir betul-betul bisa kita lakukan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, di 10 malam terakhir ini kaum muslimin, mari kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi, siapa saja yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kaum muslimin, kalau ada orang yang membaca alif lam mim saja dengan penuh keikhlasan, maka dia telah membawa dan mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau kita seandainya membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya, betapa besarnya kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita selama di bulan Ramadan ini. Nah, para ulama kita dulu, kalau kita lihat kaum muslimin, beliau begitu memanfaatkan momen yang berharga. Ada seorang ulama salaf yang bernama Abu Qatadah. Kalau di hari-hari biasa di luar Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran itu di setiap 1 kali dalam seminggu. Berarti dalam 1 bulan beliau khatamkan 4 kali. Tetapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau khatamkan Al-Quran itu setiap 3 hari. Dalam artian beliau baca Quran itu dalam 1 hari sebanyak 10 juz. Tapi kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau khatamkan Quran itu sekali dalam sehari. Dan ada yang lebih luar biasa lagi, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran itu yaitu sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Subhanallah. Aina nahnu min haula? Bagaimana perbandingan kita dengan beliau-beliau itu? Kalaupun kita belum bisa sampai ke derajat seperti itu, belum bisa membaca 10 juz dalam sehari, belum bisa mengkhatamkan mungkin 1 kali khatam dalam sehari, minimal seminimal-minimalnya agak 1 atau 2 juz haruslah menjadi wirid rutin kita, terutama ketika sudah 10 malam terakhir ini. Kemudian yang ketiga, ibadah yang juga mari kita maksimalkan selama 10 malam terakhir ini adalah yaitu dengan memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali bertanyalah Aisyah Ummul Mukminin, istri kesayangan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya saya mendapati atau berada di malam qadar, doa apa yang seharusnya saya banyak untuk membacanya?" Maka Nabi mengatakan, bacalah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mari ini dihafal kaum muslimin. Kalau melalui ceramah ini belum bisa kita hafal, silahkan nanti buka Google, cari doa yang dianjurkan dibaca ketika malam qadar. Allahumma innaka afuun, ya Allah, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Zat, Engkau adalah Allah yang maha menyukai kemaafan, Tuhan yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, yang mencintai, menyukai rasa maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan saya. Doa ini begitu mendalam maknanya kaum muslimin kalau kita memahami bahasa Arab. Kenapa tidak misalnya doa Nabi itu, Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli, misalnya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun, menyukai keampunan,
maka ampunilah dosaku. Karena ternyata kaum muslimin, makna afu itu lebih dalam dari makna maghfirah. Ada ulama yang menggambarkan perbedaan antara afu dengan maghfirah itu di akhirat nanti kaum muslim. Kalau Allah memberikan maghfirah kepada seorang hamba di akhirat nanti, itu artinya adalah ketika amalannya, ketika dia dihisab amalannya, disidang di hadapan Allah, Allah tanya tentang apa yang dia lakukan, dan Allah Maha tahu dengan apa yang dia lakukan. Di saat itu Allah ungkap kesalahan dan dosa-dosanya. Dia katakan, wahai hambaku, bukankah dulu di sana, di waktu itu engkau melakukan dosa ini dan itu? Bukankah di hari itu, di jam itu, di tempat itu engkau melakukan dosa itu? Beliau sebut, Allah sebut semua kesalahan. Nah, ini maghfirah. Dan baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah semua apa yang engkau kerjakan itu telah aku ampuni. Jadi sebelum pengampunan dari Allah, Allah sebutkan dulu sehingga manusia ini begitu malu di hadapan begitu banyak manusia yang hadir di padang mahsyar saat itu. Tetapi berbeda dengan afu kaum muslimin. Afu itu adalah pengampunan dosa yang tidak disertai dengan menyebutkan kesalahan itu di hadapan hamba itu. Allah hanya langsung mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah maafkan kesalahanmu. Maka kenapa Nabi, kalimat doa itu adalah afu, bukan maghfirah. Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau adalah Tuhan yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Karena makna sekali lagi afuun itu lebih mendalam dan lebih luar biasa dibandingkan dengan maghfirah. Nah, inilah doa yang kita diminta untuk maksimal untuk melakukannya di bulan suci Ramadan, apalagi dalam 10 malam terakhir. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kaum muslimin, biasanya kita akan 10 malam terakhir untuk mengejar malam qadar itu kita i'tikaf di masjid, di musalla. Padahal dengan kondisi saat sekarang ini kita terhalang melakukan itu. Apakah masih bisa kita mendapatkan pahala i'tikaf itu? Di sini ada dua opsi kaum muslimin. Yang pertama, kalau kita melihat dari segi pendapat ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali mengatakan bahwa i'tikaf mesti di masjid, jadi tidak bisa di rumah. Tetapi ada satu pendapat dalam kalangan mazhab Hanafi mengatakan boleh i'tikaf itu di musalla rumah. Nah, di mana kita biasa melakukan ibadah salat di rumah kita? Satu tempat khusus yang kita khususkan, baik di hari biasa atau di hari-hari di saat pandemi ini, maka itu bisa disebut dengan musalla rumah kita. Dan dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang meniatkan dirinya i'tikaf walaupun tidak di masjid, walaupun tidak di musalla seperti yang kita kenal, tapi dia lakukan di rumahnya, tapi dia pasang niat i'tikaf, maka insya-Allah dia dianggap sebagai orang yang melakukan i'tikaf di malam itu. Tapi taruhlah seandainya kita tidak mengambil pendapat Imam Hanafi itu, kita tetap mengambil pendapatnya Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Hanbali, atau Imam Maliki yang mensyaratkan i'tikaf itu harus di masjid. Maka ada opsi yang lain kaum muslimin. Apa itu? Yaitu mari kita ikhlaskan dan permantap niat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang hamba, orang mukmin yang biasa salat malam, kesehariannya di malam hari dia salat malam, jarang dia tinggalkan. Kemudian suatu kali dia tidak bisa melakukannya karena ketiduran atau karena sakit,
maka saat itu Allah tetapkan pahala untuknya walaupun di malam itu dia tidak melakukan salat malam karena dia ada uzur syar'i. Nah, dalam kondisi ini kaum muslimin, walaupun kita tidak bisa i'tikaf di masjid kita, tidak bisa berdiam diri beribadah i'tikaf di musala-musala kita, maka jadilah, anggaplah rumah tempat kita salat saat sekarang ini sebagai musalla-musalla di mana kita pasang niat di saat itu. Mudah-mudahan Allah tetapkan niat kita dan Allah tetap berikan pahala kepada orang-orang yang berniat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada suatu uzur halangan yang tidak bisa dia melakukan ibadah seperti biasanya, seperti di hari-hari yang biasa. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan yang berkaitan dengan pemanfaatan waktu di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Mari kita isi dengan memaksimalkan qiyamul lail kita maksimalkan dengan memperbanyak baca Quran, kita maksimalkan dengan memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan usaha yang maksimal itu, maka kita mendapatkan Lailatul Qadri yang kata Allah dalam surat Al-Qadar, khairum min alfi syahr. Beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz Ahmad Iqbal yang telah menyampaikan tausiah beliau pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita dengar dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari guna menambah amal ibadah kita sebagai bekal kita untuk menghadap Allah nanti. Demikian pengajian kita pada sore ini, terlebih terkurang kami mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.